Halo semuanya, kembali lagi di konten Arya Shit. Dan di malam ini kita akan membahas soal albumnya Jomilian yang Vandal. Dan selamat datang di konten Malas Ngedit Podcast, yaitu adalah podcast yang gak akan gue edit karena gue males ngedit. Maksudnya gak akan gue edit tuh gak akan gue potong ya, dan gue gak akan ngasih referensi ke kalian. Jadi ya mungkin nanti kita akan melihat Spotify-nya ya. Jadi ya gue mau bilang dulu sebelum kita masuk ke topik, kayak mungkin semenjak video gue yang terakhir gue belum ngetek lagi karena gue waktu kemarin belum sempat ngetek karena ya gue mengalami beberapa kejadian di dalam hidup gue, jadi kayak gue masih belum ada mood untuk ngetek gitu. Sebenarnya itu buruk ya, kayak harusnya gue bisa ngetek di dalam mood apapun gitu ya, secara menjaga konsistensi gitu. Cuma gue belum bisa ngetek dan sekarang baru bisa ngetek lagi gitu. Dan sekarang udah masuk bulan Ramadan, jadi ya selamat menjalankan kepada semua yang menjalankan ibadah puasa. Sekarang berarti udah masuk, ini gue ngetek di tanggal 7, jadi udah masuk di seminggu pertama. Mungkin nanti gue akan upload ini di hari apa, kayaknya di hari Senin deh. Jadi kayak udah masuk minggu pertama menuju minggu kedua ya. Jadi ya selamat untuk kalian yang masih belum mokel. Ya janganlah mokel, ya sebulan sekali bro gitu. Anjir, gue jadi malah jadi ini ya, kayak motivator gitu. Pokoknya seperti itulah. Sekarang gue akan membahas album Jomilian yang Vandal. Kenapa gue bahas? Karena ini menurut gue juga adalah salah satu album, bukan salah satu, ini adalah album terbaiknya dari Jomilian menurut gue. Karena gue sampai punya CD-nya, bentar. Ini menjadi CD pertama yang gue beli. Jadi kayak gue belum pernah beli CD album sebelumnya gitu. Ketika gue denger ini, gue langsung beli CD-nya. Kenapa gue beli pun? Karena emang gue udah cukup lama mendengarkan Jomilian. Gue pertama kali nemu Jomilian itu ketika dia collab sama Mardial kalau nggak salah, di zamannya Sakaratul gitu. Itu gue masih SMK gitu kalau nggak salah ya, kayak udah kelas 2 atau kelas 3 SMK-an gitu. Kayak di situ gue denger dan gue suka banget sama Sakaratul. Terus tiba-tiba dia waktu di sebelum 2020 atau di mana gitu, nge-announce bahwa dia akan membuat album collab dengan Mardial gitu, full album dengan Mardial gitu. Kayak wah menarik nih gitu, pasti Sakaratul pasti akan masuk ke dalamnya gitu. Cuma pas itu rilis, pas akhirnya si album itu rilis, ternyata Sakaratul tidak masuk ke dalam albumnya. Gue sampai sempet nge-DM ke Jomilian kayak, bang kenapa Sakaratul nggak masuk ke dalam album ini? Yang dimana album ini kan sebenarnya dia dan Mardial gitu loh. Jadi harusnya si lagu Sakaratul yang membuat ibaratnya dua nama ini tuh jadi pasangan yang klop lah gitu. Bisa menjadi duo yang klop gitu. Kita kayak ngelihat kayak Jomilian sama Mardial tuh udah pasti hacep gitu loh. Iya itu gara-gara Sakaratul pada saat itu gitu. Terus akhirnya gue tanya dan dia bilang kalau nggak salah dia balas kayak dia nggak mau masukin itu ke album, takutnya orang terlalu fokus sama Sakaratul jadi nggak dengerin semuanya gitu, nggak dengerin full albumnya. Pokoknya gitulah intinya ya. Cuma pada akhirnya album itu sempat di take down dari Spotify, gue juga nggak tahu kenapa. Nah dari situ pun gue kayak albumnya nggak ada lagi di Spotify. Akhirnya ya udah gue beli si CD-nya gitu. Karena ya menurut gue ya daripada gue nggak bisa dengerin gitu, dan gue juga males dengerin di YouTube, ibaratnya kayak ya udah akhirnya gue beli si albumnya gitu. Jadilah ternyata di albumnya di album fisiknya itu dikasih dua lagu bonus, yaitu Sakaratul sama 8132324. Nah itu kayak dua lagu itu tuh masuk, dan ternyata pas dia rilis lagi di Spotify udah deluxe-nya gitu. Nah si deluxe ini udah ada si lagu tersebut, si 8132324 sama si Sakaratul.
seperti itu. Dan kenapa gue bilang ini album terbaiknya Joe Million, karena kalau gue lihat dari album-album Joe Million sebelumnya, dia tuh kayaknya ya nih, kayaknya gue juga belum dengerin Vulgar, gue dengerin Bombardier, terus ya Bombardier kalau nggak salah, gue dengerin. Dan menurut gue ya dia tuh image-nya Joe Million tuh bener-bener kayak rapper yang sangat-sangat bisa dibilang perjuangan banget dalam tanda kutip, kayak kiri banget gitu. Terus kadang ya bawa-bawa topik pemerintah atau apapun itulah gitu, kayak sangat-sangat membara dan sangar gitu. Jarang kita bisa tahu kayak apa sih yang dia lagi rasakan gitu, karena ya yang selalu dia tumpahkan adalah kayak kekesalan dia terhadap pemerintah lah, atau misalkan kayak braggingnya lah dan segala macam gitu-gitu loh. Jadi kayak pas di album Vandal, gue melihat kayak perspektif baru dari si Joe Million gitu, kayak bener-bener kisah hidupnya dia ceritain, kayak bagaimana struggle-nya dan segala macem. Makanya gue suka banget sama si album ini gitu. Mungkin kita akan langsung ke Spotify nih ya, biar nggak terlalu lama. Kemarin video gue tuh lama banget. Yang video kemarin aja yang yang mana tuh? Yang Harum Manis itu sampai 30 menit, gila. Dan gue juga seneng ternyata vokalisnya Harum Manis akhirnya ngomen di video tersebut. Gue terima kasih banyak, kayak udah mau nonton gue yapping selama 30 menit gitu. Jadi oke, kita pindah ke Spotify. Let's go. Salah. Di Spotify-nya nah ini kan dia udah ngerilis jadinya Vandal Deluxe gitu. Seharusnya sih sebenarnya cover album Deluxe tuh yang ini ya, yang ada di CD kayaknya ya. Cuma di sini dia memakai cover yang ini. Menurut gue juga dari covernya coba kita ini ya, kayak kita artikan gitu. Cover albumnya ya bener-bener pose foto muka dia dan beberapa jejak kaki. Mungkin ya kayak ini bener-bener menceritakan soal diri dia, kayak diri dia diekspos gitu. Karena ya ada muka dia di sini. Terus juga dengan ada kaki di sini, jadi kayak perjalanan hidup. Ya kan? Kayak gue mikirnya gitu, kayak perjalanan hidup karena ada gambar-gambar telapak-telapak sepatu gini, kayak perjalanan hidupnya Joe Million. Vandal sendiri kan adalah kayak apa sih, mencoret-coret sesuatu gitu ya kalau nggak salah ya, kayak vandalisme gitu kan, kayak mencoret-coret tembok kayak gitu. Jadi mungkin ya hidupnya dicoret-coret oleh hidupnya dicoret-coret oleh kehidupan mungkin, entahlah, dicoret-coret oleh kejadian-kejadian yang terjadi di dalam hidupnya, pokoknya gitulah. Gue mikirnya gitu ya. Coba kita lihat dari lagu pertama, Cepu. Cepu ini menjadi pembuka yang bagus banget menurut gue, pembuka yang sangat baik. Karena di awalnya tuh, nah ini nih si kata-kata ini nih menurut gue powerful banget, apalagi sampai kayak yang kalau misalkan dia punya anak, sepertinya nama anak gue Joe itu jadi kayak si Joe Million nih memperlihatkan seberapa berpengaruhnya dia gitu. Mungkin kayak dia sedang ada di puncak terkenalnya dia lah ibaratnya. Dan di Cepu ini pun gue waktu itu sempet nonton gigsnya si Joe Million, karena waktu itu Joe Million sempet vakum dari dunia rap. Dia sempet posting gitu, terus dia katanya vakum dari dunia rap dan segala macem. Itu gue cukup kecewa pada saat itu, kayak ya elah, gue belum sempet nonton dia lagi gitu, udah vakum dia. Ternyata pas dia kembali lagi manggung, nah akhirnya gue langsung nonton dia itu di mana ya waktu itu ya, gue lupa, di Noise Horror gitu kalau nggak salah. Itu pertama kali dia manggung lagi kalau nggak salah setelah dia vakum. Dan dia sempat menceritakan soal si Cepu ini, katanya bisa dibilang dia dicepuin sama temennya gitu, kayak gitulah.
Kalau nggak salah waktu itu cukup panjang sih ceritanya, cuma gue lupa gitu. Dari sini ya di sini bener-bener ngegambarin bagaimana dia dicepuin sih. Kayak kayak ada yang nih di sini kayak 25 juta rupiah seksi dalam lagi mimpiku mati ya karena dia tulis diri pakai paku dinding kayak dia mungkin di dalam penjara, jangan ganggu dia lagi tentang videografer sikap. Oh kayak gini nih, aku sudah kaget ternyata ada yang pegang pundak ogat silop. Oh bangsa dijebak cepu, jadi kayak ya dia dijebak cepu sampai harus apa namanya polisi nangkep dia gitu. Ini gue nggak tahu beneran cerita dia atau enggak, cuma kalaupun cerita dia, gue salut gitu. Dia bisa terbuka di sini gitu. Gitu, jangan kelihatan pada kamu sudah 100 juta mau ku tambah berapa rupiah juga berapa lama di belakang sel tinggalkan lama keringatku hapus menunggu nama ku disebut dan ku menunduk jalan pelan sendalku pungut. Ini bener ini tuh ngegambarin ketika dia di ini kali ya, kayak bener-bener pas dia ditangkap terus kayak ya perjalanan dia ke sel gitu loh, terus kayak dia harus bayar 25 juta ku transfer 2 siang keluar tiang sel gitu, kayak bener-bener menceritakan bagaimana dia dicepuin sama temennya, terus dia masuk kantor polisi, dia sempat di penjara, terus kayak dia harus ngeluarin uang 25 juta untuk keluar tiang sel gitu dan terus kayak satu pesanku jangan kau sentuh barang itu tak ada gunanya, pahami apa kataku dan pamitan sama kawanmu, ku balikan semua barangmu gitu. Dan itu mungkin yang karena ada kutip di sini, jadi itu kayaknya yang dikatakan oleh si polisinya kepada Jomilian gitu. Ku balik dan hati menyebut, menangis pun tak membantu, jangan kau menangis mari rayakan gitu. Jadi ketika dia keluar dari penjara, akhirnya dia merayakan itu ya, kayak dia nggak jadi nangis, dia jadinya merayakan bahwa dia sudah keluar dari penjara dan dia mungkin tetap dendam sama temennya. Gue ketemu lo kok gue tancapin paku dalam pantat lo pakai palu godam kayak gitu. Oke, kita lanjut ke lagu kedua ya, Kebanyakan Sinte. Mungkin pun kebanyakan Sinte adalah gara-garanya ya dia dicepuin. Jadi kayak yang dimaksud barang tadi itu adalah Sinte kali ya, entah gitu. Kebanyakan Cinta ini jadi lagu yang paling terkenalnya dari album ini. Gua rasa bener nggak? Bener kan? Ini udah 800.000, hampir sejuta. Jadi waktu itu pun gue sempat ngeliat wawancaranya si Jomilian. Dia bilang dia nggak nyangka Vandal tuh bisa bener-bener menggaet pendengar-pendengar baru gitu loh, di luar dari pendengarnya dia gitu. Karena gue rasa karena emang bagus banget, sebagus itu Vandal gitu menurut gue ya, kalau misalkan Jomilian nonton ya. Karena gue bisa bilang kayak gini, kemarin aja gue bilang kayak nggak mungkin Harum Manis bakal nonton video ini, ternyata nonton gitu. Gue juga kalau misalkan Jomilian nonton, gue salut banget sama album ini. Kayak gue tuh selalu mengira kayak album yang bagus tuh selalu mulai dari kejujuran. Itu kayak lu harus jujur dulu sama diri lu harus coba terbuka sama diri lu, baru lu bisa menulis dan membuat album yang bagus dan bisa relate ke banyak orang gitu loh. Karena ya lu jujur gitu loh, jadi pasti banyak orang yang relate dengan cerita lu gitu menurut gue ya. Kayak gitu. Si Kebanyakan Cinta ini bagus banget menurut gue, cuma nggak bagus ya. Jangan kalian menyentuh Cinta itu ya, jangan. Don't do drugs guys gitu. Pindah banget. Nah di Vandal ini pun ya, menurut gue flow-nya Jomilian itu bener-bener upgrade-nya. Waktu itu pun gue pernah lihat interviewnya, dia bilang emang dia tuh di Vandal tuh pengen mencoba mencari flow yang baru dan mencoba kayak nggak terpaku sama flow lamanya gitu loh. Dan menurut gue itu berhasil. Di Vandal sangat-sangat bagus, flow-nya tuh keren banget, kayak luar banget gitu loh. Itu juga yang gue suka dari Jomilian pada awalnya gitu. Ketika gue denger Sakaratul tuh kayak, jir ini
flow-nya beda ya sama rapper-rapper Indo lain gitu, lebih padet, cepet, dan flow-nya asik banget gitu. Dan di kebanyakan sinte gue bisa bilang dia double down gitu loh. Karena menurut gue flow-nya asik banget. Kita coba denger sepenggal ya. Nih di sini. Sendiri jangan berdiri dengan menutup jalan tanpa kau pikir dan kanan. Kau mensing jangan batu, banyakkan sinte tuh kataku. Banyak bacot lama lagi, kau paling top mantap kali. Lempar solam biar jajai, biar bitches bye bye. Balik video pegang mic, ku seorang pembantai, senjata lima berantai. Ku selima warsa tanggai, di jas industri yang membanggai. Dan ku mencacelah hendak membela diri dengan macam aduh enak banget, kacau menurut gue. Kayak flow ini pantas menjadi lagu terbaik dia ya, bisa dibilang. Kayak bukan lagu terbaik versi gue punya lagu terbaik versi gue dari Vandal, cuma ini pantas banget untuk jadi yang paling viral di album ini menurutku, karena ya emang flow-nya asik banget, bagus banget, dan lagunya juga aduh Mardial udah jangan dipertanyakan lah, kualitas produksinya gokil banget kayak gitu. Ini ya menggambarkan tentang dia sedang memakai temennya memakai sinte, jadi kayak udah kebanyakan, terus kayak jadi kecot gitu, seperti itulah. Setelah dia mungkin kayak keluar dari penjara gitu, terus kayak temennya mungkin kebanyakan sinte. Oke, kita lanjut ke lagu ketiga, Tempel di Gusi. Oh iya, dan mungkin kalian enggak kenapa gua enggak ada yang gua like dari album ini, karena dulu gua udah sempet nge-like waktu pas Vandal sebelumnya gitu loh. Jadi kayak ya nggak perlu pakai validasi like lah. Gue punya CD-nya ibaratnya gitu. Gue emang suka banget sama album ini, parah. Tempel di Gusi. Oke. Dan kalau nggak salah Tempel di Gusi itu juga mengarah ke narkoba juga nggak sih, seinget gue, atau bukan ya? Kayak kalau nggak salah ya nih, bukan gue pernah memakai, tapi kayak gue pernah tahu kalau nggak salah kayak LSD itu cara pemakaiannya gitu ya. Kalau nggak salah tempel di mana, entah di lidah, entah di gusi, pokoknya gitulah. Kayaknya gitu ya. Gue juga nggak tahu maksudnya tempel di gusi ini. Cuma di sini bagus banget menurut gue. Selebrasi tiap hari tengah membuat lelah berdasar, tambah lagi, angkat lagi, apa lagi. Tarik lagi tali busur mengarah ke tengah dua mata. Keringat, darah mengucur. Peringatan paling keras tak akan datang dengan cara membujuk saat terbujur, badan lemas, rasa ingin bersujud. Saat bersujud tinggallah sekarang alasanku, pergi ke padang, kakiku melepuh. Ingin capai kecepatan paling penuh tanpa sedikit mengeluarkan peluh dalam hirup. Ini pokoknya kayak dia struggle dengan setelah mungkin dia keluar dari penjara. Kalau gua anggap ini apa ya, berurutan gitu loh dari awal. Jadi kayak setelah dia keluar penjara tuh kayak ya dia struggle untuk memulai hidupnya yang baru lagi gitu. Kayak nasi basah nasi jadi asin, kenyataan pahit pelanku bertutur, takkan terulang lagi, ucap uang, ucap berulang-ulang kali gitu. Hasil usaha sebulan lebih, habis dalam 5 jam tak lebih. Ini yang gue suka dari Vandal ya, yaitu kayak dia mulai jujur dan mulai terbuka sama diri dia gitu. Kalau lu ngelihat dari album Bombardir atau mungkin lagu-lagu dia sebelumnya tuh, menurut gue jarang banget dia bisa seterbuka ini terhadap diri dia gitu loh. Kayak dia pasti bragging kayak, oh lagu gue bagus dan segala macam gitu-gitulah. Kayak braggingnya gitulah gitu. Bragging hip hop lah. Cuma kalau di sini tuh bener-bener dia curhat gitu loh. Kayak ini perspektif yang nggak bisa gue lihat dari album-album Jomilian sebelumnya gitu menurut gue ya. Kayak ucap uang, ucap berulang-ulang kali. Hasil usaha sebulan lebih, habis dalam 5 jam terlebih. Nasi basah nasi jadi asin, aku bilang saudara jangan menangis. Aku akan kaya sebagai matahari yang beri cahaya bagi pagi hari. Gitu.
Teman-teman membersihkan dan kulupa terhadap apapun selain membuka buku rimaku. Selamanya buta tatap cintaku, Tuhan jaga jiwaku. Selamanya takkan pernah bisa aku balas cintamu, menyampingkan cinta-cintaku menyakitkan. Pesan masuk uang telah terkumpul, tutup koper aku pindah kota. Tuh bener-bener kayak dia curhat kehidupannya dia gitu. Dingin Bandung pelanku bertutur, takkan terulang lagi, namun kenyataan ini terulang lagi. Ucap uang. Wah, keren banget bro, keren ini. Tapi gue masih nggak tahu ya tempel di gusi ini maksudnya apa ya. Mungkin kalian bisa yang lebih tahu, coba bisa tolong tulis di komen ya. Kayak maksudnya tempel di gusi ini apa ya? Gue juga penasaran gitu. Gitu. Oke, lanjut ke Fight Club. Whose idea was it that you come here? Fight Club menurut gue ini yang gue suka juga ya. Fight Club ini salah satu lagu yang gue suka dari Joe Million. Kenapa? Gue merasa di Fight Club ini dia memainkan dua perspektif. Gue nggak tahu ya Joe Million ini emang konsepnya seperti itu, tapi gue merasanya seperti itu. Kayak kita lihat aja nih, misalkan dari operasi kecil plastik operasi kecil plastik pada muka hip hop Indo, karena hip hop tidak makin canggih sejak zaman anak singkong. Masa dalam kendaliku, pamalituk tidak ikut mengangguk macam kepala yang ada di pangkuanku. Silakan visum tubuh beat yang membiru, diantam flow yang ganas di tengah yang panas. Picasso dalam kata dedikasi penuhi tiap rak, bicara ucap mantra bukan cakra. Para fans yang menunggu dengan setia setiap gigs dan festival, koleksi tiap merch dari CD sampai kaset tape. Aku kasihkan asa teknik tiap rekam track, tancap ke deck USB, kencang di Mac RS King. Baru coba tester yang dengar sudah gesrek, mereka tercerahkan sebagai mengganggu headbang. Ini juga bagus nih, mengganggu headbang, dengar baku tembak ke headbang. HD 4K jelas tiap flowers saat Jomil mulai. Nah ini di sini menurut gue dia kayak bragging, dia yang apa ya, yang dia adalah orang yang hebat gitu loh. Jadi dia bragging kayak gue, balik lagi ke braggingannya dia, kayak gue ini adalah rapper paling hebat dan segala macam lah gitu. Terus kayak dia juga bilang kayak bicara cuma mantap, aku rasa cuma sampah. Mereka fansmu, mereka setia, namun apakah engkau bersedia? Nah ini dia lagi ngobrol sama seseorang gitu, kita nggak tahu. Konsisten di tiap setmu dengan mic jadi setan, bukan kasihkan lirik tapi tahu kau perhatikan. Ya kan, ini tuh dia kayak ngobrol sama diri dia sendiri yang tadi gitu loh. Karena kan yang tadi dia bilang kayak di sini dia bilang kayak ada yang aku kasihkan asa teknik tiap rekam track gitu. Nah dia di sini kayak ngobrol kayak mana ya? Mana tadi? Mereka fans bukan keasikan lirik, tak kau perhatikan, kencang tapi tak pastikan artikulasi tiap kalimat deh gitu. Jangan coba tes menyanyi, kau tak cocok gitu. Stop sudah melucu, kau itu sudah lelucon. Nah itu dia kayak bener-bener nunjuk ke diri dia yang tadi gitu loh. Stop sudah melucu, kau itu sudah lelucon. Jadi kayak dia menganggap diri dia tuh nggak bisa nyanyi gitu loh. Jadi kayak udah nggak usah tes menyanyi, kau nggak cocok gitu loh. Gitu. Stop sudah melucu, kau itu sudah lelucon. Bicara soal cewek, coba pamer soal doi pun terabecek, itu kau saja yang bocor. Nah di sini dia ngasih perspektif lagi ke yang tadi marah-marah gitu. Jadi kan yang ini kan lirik marah-marah ke yang tadi di awal gitu. Terus yang ini dia kayak nanya kayak apa salah, kayak kata dia, kenapa kau terlalu negatif, apa salahku padamu anjing, aku tak bermaksud mencaci, cuma ucap yang ada di hati gitu. Apa salah jika saya bilang dalam rap Indo saya Elon inovasi, rapku gemilang paling canggih, alien kan plagiat gitu. Jadi di sini gue suka banget gitu. Gue suka banget cara dia main perspektifnya. Jadi kayak awalnya dia bragging, terus kayak dia mulai kayak ngelawan kepedean dia sendiri. Mungkin dia jadi mulai nggak pede sama diri dia gitu. Terus akhirnya dia yakinin lagi diri dia gitu. Makanya mungkin Fight Club ya. Ini pun kayaknya Fight Club tuh dari referensinya dari film, tapi gue masih belum nonton Fight Club sampai sekarang. Gue masih belum nonton Fight Club. Jadi kayak mungkin kalau ada orang yang udah nonton Fight Club, mungkin bisa lebih relate kali ya, kayak apapun yang ada di sini gitu.
Seperti itu. Fight Club menurut gue salah satu lagu paling bagus. Kita lanjut ke Jembatan Api. Jembatan Api menjadi lagu paling gue suka setelah Jembatan Api, karena kalau sebenarnya yang paling gue suka kan Sakaratul gitu dari sini. Cuma ya emang Sakaratul kan adanya di Deluxe gitu. Kalau untuk Vandalnya sendiri gue suka Jembatan Api. Jembatan Api menurut gue bagus banget, dan Jul Fahmi di sini ngisinya keren banget gitu. Kenapa gue suka? Karena banyak aransemen lagunya juga lebih kayak lebih oke. Bukan lebih oke, lebih variatif gitu. Jembatan Api pun kayak menceritakan tentang mungkin dia sudah mulai melupakan hal-hal yang terjadi di sebelumnya gitu. Kayak di sebelumnya ya karena ada di lirik yang kayak kenjangan tali sepatu, masukkan tangan ke saku, biar hanya lagu yang dengar keluh kesahku, tak perlu membantah, biar aksi yang mengaku, coba simulasikan korbankan segala, perlahan kunaikan skala, mulai bising rima di tiap blok, tiap kios, sampai speaker Vios. Tak ada waktu lirik spion, kencang gas ke stadion gitu. Mau lari sampai kaki patah-patah, terbang ke Nirvana putri speaker arahkan ke macam-macam. Nah, kayak bakar jembatan dengan masa lalu, bakar jembatan dengan wajah palsu. Jadi kayak dia udah ninggalin itu semua, ya udah dibakar jembatannya gitu. Jadi dia nggak akan pernah flashback lagi apa yang terjadi di belakang gitu. Dia pengen terus maju ke depan gitu. Jembatan Api menurut gue bagus banget. Dan kenapa gue juga bilang bagus, di ini nih, di verse-nya Jul Fahmi keren banget gitu. Ku pintar tiap setlist, ku pintar buka praktis, ku praktikan taktik, ledakan yang bombastis. Keren banget. Lu udah aku kan bom artis, antri bager bongkar cis, dan silahkan bongkar habis skema rima hadis dengan pena tinta magis, tak semua cerita. Dan kerennya di yang ini nih, nah ini nih di sini. Alfabet aku saus, kata pedas jadi rak, sama salah, aku bakar macam rokok rasta, aksara sambung asa, rangkai hingga patah hasta. Aduh gila. Jadi kayak gara-gara si Jul Fahminya bilang ada rokok rasta, langsung diubah sama Mardial ke agak-agak reggae gitu. Si vibe-nya gila, keren banget. Dan gue juga suka outro-nya keren di sini, gila. Kayak mana ya? Ini di sini. Keren banget. Pokoknya Jembatan Api jadi lagu yang paling gue suka. XLST bagus banget cara dia penggambarannya, kayak si dari judulnya aja dia memainkan kata gitu. XLXT, X-nya ini bisa diganti oleh apapun ya. Karena dia di sini ngobrolin soal perempuan juga, dan dia bilang dia beruntung dapat perempuan tersebut gitu. Jadi kayak makanya ada bisa diubah jadi slot atau bisa diubah jadi slot gitu. Dan di sini penggambarannya juga bisa cukup tergambarkan ya, kayak apapun yang mereka lakukan, karena ya ada yang mereka lakukan di sini gitu. Mana ya kayak nih kayak ganti tempat, ganti juga posisi, HP dorang lanjut ku tak berhenti, hapus pesan gambar tespek negatif, rambut jambak dia cintaku sakiti, kencangkan volume. Di sini itu kan kayak banyak lah yang mereka lakukan gitu. Jadi itu juga cukup bisa tergambar, bagus banget cara dia menggambarkannya gitu. Dan ya si chorusnya juga enak menurut gue. Gue belum, selama gue denger Jomilian, gue belum pernah dia agak-agak melodic rap gini loh. Ya ini kan waktu itu keluar di 2020 ya, mungkin kayak sebelum 2020, kayak sebelum Vandal keluar tuh gue belum pernah denger dia agak-agak melodic rap gitu loh. Kayak makanya ketika si chorusnya nih kayak cukup mendayu-dayu gitu, gue langsung kayak
bagus juga ya, dia agak-agak nyanyi dikit gitu. Bahkan ya dia bilang di yang Fight Club kan dia, kata dia sendiri dia nggak usah nyanyi lah, lu nggak cocok gitu. Ternyata dia buktikan di sini gitu, dia bisa agak-agak melodik gitu. Kayak mana sih, kayak coba oh ini. Malam terbangun dan tak percaya kau tak di sini, harus ku akui kau bersayap tak dari sini, kau buatku jadi tak berdaya. Kau teleponku dan ku jawab ya 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 ya. Malam terbangun. Bagus banget menurut gua, bagus. Gitu, wah masih panjang ya kayak. Anjing lah hidup ini pantat lubang dengan cinta. Beatnya juga bagus banget di sini. Pergi sejauh ini bukan untuk patah hati, kisah semanis ini bukan karena makin hati bila Flow-nya asik, sumpah. Vandal nih flow-nya fresh menurut gue, fresh banget. Oke, tiap lagu dia pergi tak akan kembali sudah itu. Tuh kan gue merasa ini album nih cukup nyambung gitu loh, dari yang tadi Slut. Terus dia jadi kayak alah bodo amat lah gitu. Anjing lah hidup ini pantat lumbang dengan cinta gitu. Jadi kayak gue ya dia bilang kayak pergi sejauh ini bukan untuk patah hati gitu, karena ya dia tadi kan ketemu cewek gitu. Terus tiba-tiba ceweknya nggak hilang lah dari kehidupan dia gitu. Kayak makanya kan tadi malam terbangun dan tak percaya kau tadi sini gitu. Jadi ya ketika si ceweknya pergi ya dia anjing lah hidup ini pantas lumbang dengan cinta gitu, kayak pergi sejauh ini bukan untuk patah hati, kayak ya udah dia terus lanjut lagi gitu di sini. Habiskan keringat demi permata bagi mama tuh kan, kayak dia mulai maju lagi dan mulai terus berkarya lagi gitu untuk mengumpulkan pundi-pundi ya gitu menurut gue. Anjing lah hidup ini dengan pantat lumbang dengan cinta tuh itu ya, kayak angkat tinggi cerita oke punya suka dan pikir diam di situ. Jadi ini bagus. Jadi gue juga belum pernah ngulik sedalam ini ya. Jadi gue baru kayak sadar ini nih kayaknya bener-bener perjalanan hidupnya gitu loh. Jadi kayak dari si Cepu kebanyakan cinta tampil gusi terus kayak sampai ke Slut terus ke sini, itu bener-bener kayak perjalanan hidupnya banget gitu. Kupas Kuningan ini ada suara-suara mobil ya, dia mungkin di sini kayak gas terus gitu. Mataku pelan terbuka, coba tegakkan muka. Wajahnya terkejut saat ku panggil dia tak bisa kenali. Beatnya keren banget, sumpah keren banget. Kenapa pergi di tengah dahi, kenapa kau masih saja begitu mudah percayai, bagaikan diri diperdayai dan kini dia enggak naik. Dia pergi di tengah hari, depresi ini, ini depresan. Mau tahu resep paling mudah bagi lelaki yang patah hati dan kaki tenggak segelas lagi. Dia masih patah hati tapi dia ini mencoba move on ya. Dia mencoba move on dari sini. Ya Wijaya terjadi dilempar dalam api. Bawa berpesanku pelankan, gas mobil juga flow di tiap lagu rapku, membantu menyadarkan dan menjaga warasku. Harusku selamanya hidup dengan menggendong batu. Kupas Kuningan ini sebut keinginanmu itu keinginanku. Lalu juga melesat lagu panas, selesaikan ataku ragam perkara juga mujizat. Yang ku percaya bagainya kewajiban kau basi mengumbar tawa tanpa asih. Sudah pukul rata tiap kesempatan posisi tak sadar, oh man kurangi. Ya ini dia sedang mencoba move on kalau menurut gue ya, menurut gue. Coba kalian tulis, kalau kalian emang udah denger album ini dan kalian udah tahu lirik-liriknya gitu ya, coba tulis menurut kalian album ini tuh tentang apa ya gitu. Kalau menurut gue sih tentang perjalanan hidupnya ya, perjalanan hidupnya Jomilian gitu. Kita lanjut ke lagu yang ke-9, Smileys. Work lagi, dia tetap kerja lagi di sini ya. DJ tangga tentukan langkahku, bicara jujur.
Di sini beatnya juga enak dan emang bagus banget. Jujur dan kata tentukan langkahku, bicara jujur di depan mataku, karena seluruh ragaku beri kepadamu. Sungguh ku takut kehilanganmu, namun sungguh ku patut kehilanganmu. Jika pengen bena pun aku tak mampu, sedangkan yang Tuh kan, ini dia jadi bisa dibilang kenapa ada pink di sini, mungkin kayak ini bisa jadi kayak ada perjalanan percintaannya. Jadi kayak dia masukin warna pink di dalam Vandal gitu loh. Mungkin ya gitu. Jadi kayak setelah Slut tuh tadi ya dia agak sulit untuk move on-nya, sampai 3 lagu dia bikin untuk menggambarkan dia tuh sedang move on dari si Slut tadi gitu. Kerajaanku mic di kepalaku bagai Fight Club isi kepalaku. Nah kan balik lagi tuh ke Fight Club tuh yang tadi kan. Kayak fisikku petakan sering tersesat, namun mama pesan jangan sampai engkau jatuh. Dompetku buka ingat papa mama selalu. Terus dia terus move on, terus mencoba bergerak lebih jauh lagi gitu. Dia mencoba bekerja lebih keras lagi gitu. Di sini item selalu bertulis hingga keluar halaman. Tersadar isi hari dengan baris. Yang ku cari hanya garis. Lekuk di wajahmu juga lekuk di wajahnya hingga lekuk penuh wajah. I'm stuck in paper just keeping going. Dari Smileys kita masuk ke Siasat. Ini Siasat juga salah satu lagu hard ya di sini. Oh, iya. Gue ngerti. Jadi kayak setelah dia dari si Slut ini, dia kan menulis 3 lagu untuk ibaratnya dia move on. Ketika dia sudah move on, Siasat ini adalah kayak hasil dari dia akhirnya bisa menulis pena lagi gitu. Menulis pena maksudnya ya dia bisa menulis lirik lagi seperti dia pada sebelumnya. Jadi kayak di Siasat ini dia menjadi Jomilian pada umumnya gitu, yang emang bragging dan segala macam gitu. Let's get this done. Ku kemudikan siasat untuk membunuh. Yeah. Let's get this done. Pena ku hujam atas kertas yang menggunung. Ku kemudikan siasat untuk membunuh. Pena ku hujam atas kertas yang menggunung. Ku kemudikan siasat untuk membunuh. Yeah. Let's get this. Pala ku tunduk atas nama Big Papa, penonton kau menyebut Joe di dalam doa dikala di dalam goa. Ya, benar. Siasat ini jadi ketika dia sudah berhasil move on dan dia sudah bisa memegang pena kembali gitu. Dan kita masuk ke lagu yang terakhir dari Vandal, yaitu adalah Sepeda. Sepeda ini bener-bener lagu penutup yang bagus banget menurut gua. Iyo, kita dua di sini murid cuma 2 orang. Markus dia juara 1, saya juara 2. Bapak bilang kurang ajar sama kita. Ku kayu sepeda keluar kompleks masuk gang speed. Pandangan speed gas tinggi hingga ke Perumnas hingga kios. Buka. Gue ngeliat dari si Sepeda ini adalah dia tuh ketika dia sudah berhasil move on, terus dia akhirnya bisa menulis lagi. Sepeda itu adalah lagu untuk kayak dia kembali kepada keluarganya gitu. Kayak dia bener-bener udah move on dari semua itu dan dia akhirnya kembali ke keluarganya dan dia inget kayak ketika dia kecil dia main sepeda dan segala macem. Pulang ke rumah tak pernah kurang. Dari 3 ku tak pura-pura. Ya kan? Sudah lumrah dan bagiku mudah. Hingga tiba saat transisi harus terima semua berubah. Kan? Ya kan? Pulang ke rumah dan tak pernah kurang. Dari 3 ku tak pura-pura, sudah lumrah dan bagiku mudah. Hingga tiba saat transisi harus ku terima semua berubah. Kuliah dan ku mulai remedi. Ya kan?
Kuliah dan ku mulai remedi. Kayu sepedaku kencang di kota, pelan di kampung, dua tangan lepas. Coba angkat ban depan, selipkan ban belakangku, selip bantar jalan masuk, speed kayu ku melaju. Angkat buat pipi rasa, jangan coba rem depan di priuk jika tak ingin pipi membiru. First ku jimat khusus untuk orang gila yang percaya bahwa cita bisa digapai cinta. Dan untuk kesekian dia pergi dan vakansi, bahwa hanya sebagasi mencari letak bahagia. First ku gila bahwa hanya sebagasi saat pergi vakansi. First ku gila bahwa kami vakansi keliling satu galaksi. Jangan usah panggilku, gerak sekehendak hatiku selama Beatnya keren banget. Kayak gitu. Jadi sepeda ini menurut gua kayak juga mungkin sepeda ini penggambaran kehidupan dia ya. Karena ini lagu penutup, jadi kayak bener-bener epilog gitu loh. Bisa dibilang kayak gitu juga gitu. Zigzagku melaju jatuhkan badanku, kita di satu galaksi seletak bahagia. Mantai pegangku lapisi pop filter dengan ludah ini, kongsikan gerak gelia hidup berlian. Kayak gitu. Dan di akhirnya itu bagus banget, lo harus denger ya. Iya, outro-nya. Vibe-nya tuh Tyler banget kan. Di sini. Gila, itu Tyler banget bro. Anjir, bagus banget. Menurut gue bagus banget. Sepeda menjadi album menjadi penutup album bagus menurut gue. Bagus banget ini. Ya kita kan lanjut ke 8.13.23.24. Dulu gue mengira 8.13.23.24 tuh adalah lagu diss, subliminal diss. Karena ini bukan gue mencoba membuka mengadu domba gitu. Tapi dulu gue mikirnya kayak 8.13.23.24 nih apa ya maksudnya ya gitu. Terus gue cari kayak 8 mungkin kayak egg ball. Terus kalau misalkan 13 ya Tuan 13 gitu, gue juga nggak tahu sih. Coba dulu gue mikirnya gitu waktu pas awal gue denger ya. Kayak dengan senyum taman rekor baru ke rekam. Ya 8.13.23.24. Kaki pada janji tak akan ku berpindah. Nasib akan patuh ketika aku bertindak. Maju mendekat selangkah lagi. Anggukan kepala ku takkan tertidur. Karena gue nggak tahu waktu awal tuh maksud 8.13.23.24 tuh apa. Jadi gue bener-bener kayak nyari-nyari sendiri aja gitu. Oh mungkin ini adalah ketika ini mungkin subliminal, bukan subliminal disebutnya apa, sneak dissing gitu, sneak dissing ke beberapa orang mungkin ya. Dan pun ini kan ditaruhnya waktu itu cuma di CD fisik gitu loh. Jadi kayak nggak semua orang bisa dengerin gitu loh. Yang beli-beli aja gitu, yang tahu gitu loh. Ya seperti itu. Tapi ya coba kalian denger sendiri sih 8.13.23.24 karena di sini nggak ada liriknya, jadi kita nggak bisa lihat liriknya. Kalian coba cari sendiri, dengerin sendiri, dan coba kalian sama nggak ya pemikirannya sama gue. Cuma kalaupun gue salah, coba tolong dikoreksi ya gitu. Lah kembali ke lagu terakhir, yaitu adalah lagu yang mengenalkan gue kepada Jomilian pada awalnya gitu. In the first place ya, bener-bener in the first place tuh adalah Sakaratul. Dengan sana pendek aku terima beat ini. Aku masih independen juga tanpa hingga kini. Aku sangat peduli dengan opinimu, yakini suatu hari nanti engkau bisa mendekati pantatku yang gue hafal bro, gue hafal sumpah. Karena ini emang lagu yang gue suka juga dari Jomilian. Dan emang gue suka Jomilian in the first place ya gara-gara Sakaratul gitu. Menurut gue Sakaratul pas juga untuk dimasukkan ke sini dan dimasukkan ke deluxe-nya. Seperti itulah. Wah gila, udah berapa ini? Anjir 43. Maaf guys, sorry banget, ini agak dragging sekali berarti ya. Pokoknya seperti itu, itulah album Vandal. Gue gak mau banyak-banyak ngomong di endingnya karena ini udah 43 menit. Ini lebih panjang dibanding Harum Manis kemarin. Jadi ya kalian kalau udah denger lagunya, coba kalian tulis di kolom komentar. Dan menurut gue ini album terbaiknya Jomilian, bagus banget menurut gue. Jadi ya kalian, gue sangat-sangat recommended si album ini.
Menurut kalian gimana albumnya? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di konten Arya Shit selanjutnya. Dan sampai jumpa di konten Malas Ngedit Podcast selanjutnya. See you guys.